Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita selaku konten kreator tentunya bukan hanya membuat video. Ada beberapa tugas yang harus kita perhatikan. Pertama, kita jangan sampai salah memilih tema konten di saat baru membuat channel. Buatlah tema channel atau tema konten yang sesuai dengan kemampuan kita. Di saat kita sudah memilih tema konten yang pas, saya yakin kita tidak akan kehabisan ide konten, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya perhatikan dulu kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh YouTube. Konten apa yang boleh diupload dan konten apa yang tidak boleh diupload. Jangan sia-siakan waktu dan pulsa kita setelah kita banyak upload konten, tetapi konten kita justru tidak bisa dimonetisasi. Itu tugas yang kedua. Dan yang ketiga, tentunya di saat kita sudah upload video setiap hari, tentunya kita jangan sampai punya perasaan mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena kita tahu di saat upload konten mungkin video kita tidak ada yang berkomentar, video kita tidak ada yang like. Itu jangan sampai kita putus asa. Perjuangan semuanya konten kreator sama, apalagi kita yang baru mau membangun channel. Sama ya, tidak ada yang komentar, tidak ada yang like, itu yang hal yang wajar. Tetapi apabila kita sering berinteraksi sesama teman, lambat laun video kita mungkin disebarluaskan oleh teman-teman kita dan juga oleh pihak YouTube, ya. Kalau kita tahu tugas-tugas seperti itu dianggap sepele, tetapi itu akan bisa membangun channel kita, ya. Mengembangkan channel itu sebetulnya tergantung pada diri kita sendiri, ya. Dan tugas selanjutnya apa sih? Nah, tugas selanjutnya tentunya kita harus mencapai syarat monetisasi. Kalau syarat monetisasi, Abah yakin semuanya sudah pada tahu. Untuk short 3 juta viewer kita bisa daftar monetisasi, dan itu kalau memang video short kita betul-betul aman, ya. Dan untuk 3000 jam video panjang kalau memang sudah tembus, kita bisa daftar. Setelah mencapai syarat monetisasi, tentunya kita harus pahami dulu langkah-langkah setelah channel kita dimonetisasi. Karena apabila channel kita sudah dimonetisasi, perjuangan kita lebih berat. Kenapa? Karena penilaian konten kita bukan hanya oleh pihak YouTube, justru penilaian konten kita dilakukan oleh pihak YouTube dan juga pihak pengiklan. Apabila pihak pengiklan suka dengan konten kita, mereka memasukkan iklan yang mahal. Tetapi justru kalau memang konten kita memang melanggar pedoman pengiklan, justru yang terjadi video kita tidak muncul iklan, bahkan dolarnya itu dolar merah. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Lebih berat, kenapa? Kalau memang channel kita dimonetisasi, kadang-kadang mencari viewer apabila konten sudah dimonetisasi itu sangat sulit, ya. Sangat sulit, beda dengan channel kita sebelum dimonetisasi, ya. Kalau sudah dimonetisasi, ya peninjauannya itu memang betul-betul lebih ketat lagi, ya. Tetapi kalau kita terus melakukan apa sih yang diinginkan oleh penonton, kita harus tahu mengecek konten-konten yang mungkin konten tersebut betul-betul diminati oleh penonton di channel kita. Tetapi ada juga yang masih salah paham nih. Setelah kita upload video yang dulu ternyata viral, nah rame penontonnya, paling banyak ditonton misalkan nih, bukannya berarti kita harus ambil lagi video tersebut kita upload lagi, bukan. Tetapi kita buat konten seperti itu lagi, ya. Buat konten seperti itu lagi, sudah jelas-jelas kan kontennya itu pasti bisa dimodifikasikan, ya. Nah, upload lagi, itu yang perlu kita pahami. Tugas-tugas yang mungkin mudah, ya, dilakukan oleh kita, tetapi justru tugas tersebut sering diabaikan, yang mengakibatkan channel kita itu lambat. Di saat kita membuat channel, kita bingung nih cari tema apa, asal upload aja lah, asal upload ini aja. Nah, akibatnya apa? Nanti di tengah jalan kita akan mentok, tidak akan lanjut. Abah yakin, ya, kalau kita hanya memilih tema konten asal-asalan, dan setelah di pertengahan jalan kita mentok karena kita mungkin viewernya sepi, dan akibatnya kita males bikin konten. Nah, kenapa? Karena penonton di channel kita tidak menyukai tema yang kita upload. Mungkin saja temanya
masih belum teratur ya, masih acak-acakan. Karena Abah yakin semua konten kreator di saat membuat channel itu memang pertama kali yang dipikirkan tema konten apa yang mau kita upload ke YouTube supaya video kita itu banyak yang nonton. Nah, tugas terakhir apa Bah sebagai konten kreator? Ya, tugas terakhir tentunya kita harus mengejar syarat $100 untuk bisa mendapatkan gaji, dan syarat $100 pun itu tidak langsung ya, tidak langsung. Kenapa? Butuh proses lagi, proses-proses yang nantinya biar lancar channel kita itu bisa gajian ya. Yang pasti untuk saat ini pastikan dulu ya konten kita itu aman atau tidak. Kenapa sih Abah bilang begitu? Karena kebijakan YouTube itu yang mungkin membuat kita bingung di saat channel kita mungkin ditolak monetisasi, di saat channel kita terkena dismonetisasi. YouTube tidak memberitahukan konten yang mana yang memang betul-betul menghalangi channel kita. Konten yang mana sih sebetulnya yang bermasalah, itu YouTube tidak memberitahukan. Apalagi kebijakan yang terbaru, mungkin kita semua tahu apabila kita mempunyai 2 atau 3 channel dan ternyata channel utama kita kena dismount, lanjut kita ajukan banding dan banding kita ditolak, terpaksa channel yang lainnya juga akan terkena dampaknya ya. Semoga sharing singkat dari Abah bisa bermanfaat. Pokoknya tetap semangat dan tetap optimis aja bahwa suatu saat nanti mungkin channel kita bisa berkembang. Yang penting kita tetap fokus pada tema channel kita ya, sehingga penonton akan tetap nyaman di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.